Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi wawancara. Anggota dari kelompok 8 adalah: Perkenalkan, nama saya Aprilia Puspitasari, NIM 215231213, Prodi Perbankan Syariah, kelas 1F. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sandiva Lupi, NIM 215231235, Prodi Perbankan Syariah, kelas 1F. Perkenalkan, nama saya Hasna Zakiatun Nur dengan NIM 215231225 dari kelas 1F Prodi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM 215231202, Program Studi Perbankan Syariah, kelas 1F. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa, NIM 215231224, kelas 1F. Apa sih yang dimaksud wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Menurut Lexi J. Molong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face-to-face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Menurut Ana Sudiono, pada tahun 2012, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Bentuk wawancara. Yang pertama ada wawancara berita, dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang sudah siap. Yang ketiga, wawancara telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancari seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Tujuan wawancara. Menurut Jainal, tahun 2010, tujuan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung, guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu. Jenis wawancara. 1. Wawancara bebas. Pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus berhubungan dengan data-data yang diinginkan. 2. Wawancara terpimpin. Pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. 3. Wawancara bebas terpimpin. Pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yaitu pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Yang pertama netral, kedua ramah, ketiga adil, dan yang keempat hindari ketegangan. Langkah wawancara. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan tujuan wawancara. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Keempat, menentukan narasumber. Kelima, melakukan wawancara. Keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang ketujuh, menyusun laporan wawancara. Tahap-tahap wawancara. 1. Tahapan persiapan wawancara.
Menentukan tujuan atau tujuan wawancara, topik wawancara. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Memilih instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan. Menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan, misalnya mengenai tempat dan sebagainya. Menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. 2. Tahapan pelaksanaan wawancara. A. Tahap pembukaan. Pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. Pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik, akan lebih baik apabila pewawancara lebih jauh mengenal identitas atau keterangan-keterangan yang berkenan dengan pribadi narasumber. Pewawancara sebaiknya mengenal informasi pribadi yang dimiliki oleh narasumber dengan baik, mulai dari nama, keahlian, sampai pada pekerjaan jabatannya. B. Tahap inti. Ajukanlah pertanyaan secara sistematis. Kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancarai. Selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Artinya, ia tidak memihak pada suatu konflik pendapat, peristiwa, ataupun konflik-konflik lainnya yang mungkin dikemukakan narasumber. Pewawancara hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi-emosi narasumber. Pewawancara juga harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi, misalnya jawaban yang dikemukakan narasumber dan sebagainya. Pewawancara hendaknya memilih kemampuan mendengar yang akurat. Catatlah data penting yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai. Apabila perekaman data menggunakan tape recorder. C. Tahap penutup. Akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapannya agar kedua pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Tetaplah pelihara hubungan baik dengan narasumber. Sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublikasikan, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu. Cara ini dapat menghindari kesalahpahaman, di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Kelebihan wawancara diantaranya yaitu 1. Dapat berkomunikasi secara langsung kepada narasumber, sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. 2. Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. 3. Memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. 4. Partisipasi responden lebih tinggi dibandingkan teknik visioner. Kelemahan wawancara diantaranya yaitu 1. Jika jumlah narasumber cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. 2. Ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. 3. Menurut penugasan keterampilan bahasa yang baik dari interviewer. 4. Adanya pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti, Program Studi Perbankan Syariah kelas 1F. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puspitasari, kelas 1F Prodi Perbankan Syariah. Di sini sebagai pewawancara. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber. 1. Apa tanggapanmu mengenai pembelajaran jarak jauh atau daring? Menurut saya, ini merupakan satu-satunya jalan yang harus kita tempuh untuk mengatasi adanya permasalahan saat ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana kita mau atau tidak mau harus mengikuti metode virtual ini agar tidak ketinggalan pelajaran. Meskipun dengan adanya metode ini, nantinya akan ditemukan kendala-kendala yang dapat mengakibatkan penyampaian atau transfer knowledge itu kurang sempurna ya, begitu. Pertanyaan nomor 2, kendala apa saja yang kamu alami saat pembelajaran jarak jauh? Yang pertama adalah jaringan yang tidak stabil. Seringkali saya mengalami pada saat di tengah-tengah proses pembelajaran virtual, tiba-tiba keluar sendiri, dan suaranya putus-putus, sehingga informasi yang saya terima juga hanya setengah-setengah. Berikutnya adalah mata saya sering terasa lelah, perih, karena terlalu lama menatap layar handphone ataupun laptop yang dapat mengakibatkan konsentrasi saya buyar. Pertanyaan nomor 3, apakah metode pembelajaran jarak jauh ini efektif menurut Anda? Menurut saya, ini kurang efektif, karena belum tentu semua pelajar dapat mengakses internet secara sempurna. Kita tahu bahwa sebagian pelajar juga ada yang tinggal di daerah pedalaman, seperti saya saat ini. Dan saya merasa kesulitan untuk mengakses internet dengan baik. Pertanyaan nomor 4, apakah perubahan semangat belajar dalam dirimu saat ini setelah sekian lama mengikuti pembelajaran jarak jauh? Saya rasa saya seringkali merasa malas ya. Tidak dapat berkomunikasi secara face-to-face dengan guru ataupun dengan teman, membuat saya merasa bosan dan malas dalam mengerjakan tugas. Gitu. Pertanyaan yang terakhir, lalu bagaimana cara Anda mengatasi penurunan semangat belajar Anda? Saya seringkali membuat kata-kata motivasi yang saya tujukan untuk diri saya sendiri, dan saya juga berpikir bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan belajar seperti kita. Lalu ketika saya sudah mendapatkan kesempatan itu, saya harus berbuat maksimal, saya harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini secara maksimal. Begitu. Baik, terima kasih atas narasumber kita. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.